Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Wildan Isama Hobi absen 21. Saya Cynthia Putri Wijaya absen 19. Saya Farel Bayustra absen 7. Akan menjelaskan tentang materi Radio Frequency Planning. Kita akan langsung melanjutkan ke materi review jurnal dan RF planning. Berikut kelompok kita yaitu saya sendiri Farel Bayustra, lalu ada Cynthia Putri dan Wildan Iza Mabubi. Lanjut. Radio Frequency Planning atau RF Planning adalah proses yang sangat penting dalam sistem komunikasi radio mobile yang berfokus pada penggunaan frekuensi, lokasi pemancar, dan parameter untuk memastikan penutupan dan kapasitas yang optimal. Lalu ada manfaat RF planning yang pertama, meningkatkan kualitas layanan, memungkinkan perencanaan yang lebih efektif dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Lalu yang kedua, meningkatkan kapasitas. Dengan memastikan penggunaan frekuensi dan lokasi pemancar yang optimal, memungkinkan meningkatkan kapasitas jaringan dan mengurangi kemungkinan gangguan yang ada. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi biaya. Dapat membantu dalam pengoptimalan penggunaan sumber daya seperti biaya operasional dan biaya investasi, sehingga meningkatkan efisiensi biaya. Lalu ada capacity planning. Capacity planning sendiri merupakan suatu perencanaan dalam membangun jaringan di suatu wilayah tertentu yang objeknya berupa jumlah penduduk atau user yang ada di sekitar situ yang akan di-cover di daerah tersebut. Lalu capacity planning sendiri bertujuan untuk menentukan jumlah site sesuai dengan banyaknya user yang ada. Selanjutnya ada coverage planning. Nah, coverage planning ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan area agar tercakup sinyal seluler. Pada intinya, coverage planning ini bertujuan untuk kita memastikan apakah suatu daerah tersebut itu sudah terlayani oleh jaringan. Nah, kenapa ini penting? Ini karena kita itu bisa memastikan seberapa jauh sih cakupan dari BTS yang akan kita bangun. Nah, pada perhitungan coverage akan dilakukan pemilihan model propagasi yang cocok untuk target perencanaan, populasi, dan klaster. Melalui pemilihan model propagasi yang tepat dan benar, maka semakin tinggi tingkat akurasi pada perencanaan tersebut. Next. Nah, selanjutnya akan dilakukan review jurnal. Pada kelompok kami mengambil judul Perencanaan Jaringan Seluler GSM 1800 MHz pada tahun 2025 menggunakan software Atoll untuk daerah Sukasari, Kota Bandung. Next. Pada intinya jurnal ini membahas untuk perencanaan pemasangan jaringan itu sampai hingga 2025 tahun ke depan. Nah, perencanaan jumlah inode B untuk beberapa tahun ke depan ini diperlukan agar kualitas jaringan tetap terjaga dengan baik dan memaksimalkan cakupan wilayah dari jaringan tersebut. Pada penelitian ini dilakukan di daerah Sukasari, Kota Bandung. Ini merupakan hal yang harus dipertimbangkan secara khusus oleh operator-operator telekomunikasi agar memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Nah, adapun beberapa parameter performa jaringan LTE yang diperlukan yaitu yang pertama ada RSRP, selanjutnya ada jumlah kanal, traffic, demand, jumlah sel, luas sel, jari-jari sel, dan jumlah inode B. Nah, itu semua nanti dilakukan untuk perhitungan dan prediksi jumlah user yang ada. Lalu software Atoll ini menggunakan software Atoll. Software Atoll sendiri adalah perangkat lunak multiteknologi yang banyak digunakan pada dunia telekomunikasi. Software ini dapat digunakan untuk mendukung seluruh jaringan wireless operator untuk tahap perencanaan dan optimasi suatu jaringan. Next. Jadi pada jurnal tersebut ada metode pengumpulan data dan untuk perhitungan parameter LTE. Nah, pada pengumpulan data tersebut bisa berupa jumlah penduduk, luas wilayah, dan laju pertumbuhan penduduk. Nah,
Misalnya kalau Anda sebagai operator sel, itu kita harus bisa memprediksi user. Untuk tabel yang di kiri ini adalah prediksi user dari tahun 2019 sampai 2023. Bisa dilihat di tabel yang bagian kiri. Untuk parameter LTI itu bisa jumlah kanal, traffic demand, jumlah sel, luas sel, dan jari-jari sel, dan juga jumlah E node B. Next. Nah, selanjutnya ada hasil simulasi pada software Atoll. Pada penelitian ini melakukan simulasi perencanaan jaringan seluler pada software Atoll dengan menggunakan standar dari the Third Generation Partnership Project atau 3GPP. Nah, pada tabel sebelah kiri terdapat standar spesifikasi 4G LTE 3GPP serta parameter-parameter dan nilai yang ada pada parameter tersebut. Lalu pada tabel sebelah kanan ada standar KPI 3GPP, yaitu ada RSRP, RSSI, RSSI, dan keterangannya. Contohnya pada RSRP, pada nilai lebih dari sama dengan minus 84 dengan keterangan sangat baik. Lalu ada hasil dari pembahasan. Yang pertama jumlah e-node B 13. Perencanaan jaringan LTE dengan jumlah e-node B 13 pada software Atoll mencakup seluruh area yang ada di Kecamatan Sukasari sendiri. Lalu area yang masih di bawah standar 3GPP berdasarkan parameter RSRP yakni seluas 0,88 km persegi ada pada gambar 1 dan sebelahnya yaitu hasil histogram dari SRRP sendiri. Lalu terdapat wilayah yang memiliki kualitas parameter jaringan RSSI di bawah standar 3GPP berdasarkan parameter RSSI sendiri yaitu seluas 0,428 km persegi pada gambar 2 yang berwarna kuning dan sebelahnya ada histogram dari RSSI sendiri. Lalu pada hasil parameter RSSI pada gambar 3 masih ada area yang belum tercakup pada parameter ini. Area yang masih belum tercakup yaitu seluas 0,678 km persegi dan yang masih di bawah standar 3GPP berdasarkan parameter RSSI yaitu seluas 0,465 km persegi ada pada gambar 3 dan hasil histogramnya ada di bawahnya. Selanjutnya ada penambahan e-node B lagi yang ke-14 karena untuk prediksi jumlah usernya kan semakin tambah banyak maka ditambahkan e-node B yang ke-14 pada ujung area Sukasari. Nah, pada perencanaan jaringan LTE ini area yang masih di bawah standar 3GPP berdasarkan parameter SRRP yakni seluas 0,55 km persegi. Dapat kita lihat yang sebelumnya itu RSRP itu standarnya berada pada lebih dari 84 sama batas terendahnya itu adalah lebih kecil sama dengan min 120. Nah, ini dikatakan buruk di bawah standar 3GPP itu yang masuk ke dalam kategori buruk. Kategori buruk ini masuknya ke min 111 sampai min 119. Nah, itu kita lihatnya itu di histogram sini pada daerah yang 119 ini sampai 120 itu termasuk daerah yang tidak sesuai standar RSRP. Selanjutnya terdapat wilayah yang memiliki kualitas parameter jaringan RSSI di bawah standar 3GPP berdasarkan parameter RSSI yakni seluas 0,12 km. Nah, itu dikatakan buruk pada standar RSSI itu pada min 76 sampai min 85 dB. Di situ terdapat 0,12 km persegi.
Selanjutnya, parameter yang terakhir bisa dilihat pada gambar yang ketiga dan juga histogram yang ketiga. Di situ masih ada daerah yang belum tercakup pada parameter ini. Daerah yang tidak tercakup itu dapat kita lihat pada daerah-daerah yang bolong di area, bukan area selnya. Jadi di samping-samping sel itu masih terdapat daerah-daerah yang bolong. Nah, itu seluas 0,578 km persegi. Dan yang masih di bawah standar 3GPP berdasarkan parameter RSSQ itu seluas 0,488 km persegi. Dengan ditambahnya INOT B yang ke-14, nilai dari daerah yang tidak memenuhi RSRP, RSSI dan juga RSSQ itu semakin menyempit, jadi semakin tercover seperti itu. Next. Nah, untuk yang ke-15, ini penambahan yang ke-15 itu pada daerah tengah sini. Pada server atol kita uji dan didapatkan yang di bawah standar 3GPP pada RSRP itu seluas 0,535 km. Nilai tersebut dapat diketahui dari sebelumnya itu semakin kecil. Terdapat wilayah yang memiliki kualitas parameter jaringan RSSI di bawah standar 3GPP berdasarkan parameter RSSI, yakni seluas 0,103 km persegi. Dan yang terakhir, juga masih ada area yang belum tercakup pada parameter ini, yaitu seluas 0,478 km persegi. Dan yang di bawah standar RSRQ yakni seluas 0,46 km persegi. Next. Jadi tadi kan sudah dijelaskan untuk hasilnya dari simulasi menggunakan jumlah ENOT B sekitar 13 sampai 15. Nah, ini hasilnya untuk ENOT B menggunakan 16 site. Nah, jadi pada gambar 1 itu area yang masih di bawah standar TGPP berdasarkan parameter RSEP yakni seluas 0,37 km persegi. Dari gambar 1 itu sampingnya ada histogram ditunjukkan. Jadi kalau misalnya melebihi dari 100 dBm itu sudah dianggap jelek. Lalu pada gambar 2 itu menggunakan parameter RSSI. Nah, itu di bawah standar 3GPP seluas 0,053 km persegi. Lalu pada untuk hasil menggunakan parameter RSSQ ada area yang masih belum tercakup. Jadi tidak dapat jadi kayak blank spot itu. Nah, yang tidak tercakup itu seluas 0,378 km persegi, dan yang masih tercakup tetapi di bawah standar RSRQ yaitu seluas 0,55 km persegi. Lalu ada hasil analisis dari data yang didapatkan bahwa perencanaan jaringan seluler khususnya pada frekuensi 1800 MHz atau 4G LTE dengan berdasarkan data jumlah kepadatan penduduk, luas wilayah, dan laju pertumbuhan penduduk sangat penting dalam suatu perencanaan jaringan seluler itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian ini, jumlah INOT B dari tahun 2019 hingga 2025 mengalami peningkatan pada setiap 2 tahun sekali. Nah, peningkatan jumlah INOT B ini mempengaruhi coverage area maupun kualitas parameter jaringan yang diterima oleh user atau pelanggan. Pada tahun 2025 ditambahkan 2 INOT B untuk meningkatkan good coverage, dan pada parameter jaringan RSRP, RSSI, dan RSRQ ternyata tidak efektif dikarenakan area yang memiliki kualitas parameter jaringan yang buruk
yakni merupakan area yang kurang penduduk ataupun area yang kosong. Kesimpulannya, pada penelitian ini telah dilakukan perencanaan jaringan seluler pada frekuensi 1800 MHz di Kecamatan Sukasari, Kota Bandung hingga tahun 2025 menggunakan software Atoll. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa prediksi jumlah pelanggan setiap tahunnya mengalami peningkatan dan jumlah inode base setiap 2 tahun sekali mengalami penambahan untuk memperbaiki coverage area. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk operator guna memprediksi jumlah pelanggan dan perencanaan coverage area hingga tahun 2025 ke depan. Sekian penjelasan video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.